Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel tips harian. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat-sehat ya guys ya. Oke, di antara teman-teman semua yang mampir di channel ini tentunya akan mencari informasi tentang pajak progresif ataupun cara blokir STNK ataupun cara lapor jual agar kita tidak kena pajak progresif ketika bayar pajak di tahun depannya. Nah, sebelum kita lanjut, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan klik tombol like dan juga subscribe-nya. Pajak kendaraan kita tahu sendiri adalah suatu kewajiban bagi seluruh warga Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor. Di tiap tahun kita diwajibkan untuk membayarnya. Nah, kadang-kadang ada namanya pajak progresif, yaitu pajak penambahan ketika kita memiliki dua kendaraan dengan nama pemilik yang sama dalam satu kakak. Nah, kadang-kadang kita akan kebingungan ketika kita beli mobil baru dan ternyata mobil tersebut masih atas nama pemilik yang lama. Kemudian saat kita akan membayar pajaknya ternyata sudah terkena progresif. Ada juga ketika kita beli mobil yang kedua, kita juga pasti akan kena pajak progresif, padahal mobil yang pertama sudah kita jual. Nah, gimana caranya agar kita bisa menghindari pajak progresif tersebut? Simak videonya sampai habis ya guys ya, biar nggak salah paham. Oke, yang pertama, ketika kita beli kendaraan second, kemudian ternyata pada saat kita akan membayar pajak, kita harus bayar progresif. Nah, gimana cara menghindarinya? Caranya yaitu dengan cara kita langsung balik nama kendaraan tersebut. Ketika kita balik nama kendaraan tersebut, otomatis itu kendaraan sudah atas nama kita sendiri, dan tentunya kita akan bebas dari pajak progresif. Ketika ada kasus mobil kita yang pertama kita jual, kemudian kita beli mobil yang baru, nah kita pasti akan terkena pajak progresif ketika kita membalik nama kendaraan kita yang kedua. Nah, gimana caranya biar kita tidak kena pajak progresif? Caranya yaitu dengan kita lapor jual kendaraan kita yang pertama yang telah kita jual tadi. Kita lapor blokir ke Samsat, kita laporkan blokir STNK-nya. Jika kita sudah lapor jual atau sudah blokir STNK kendaraan kita yang pertama, maka kita akan terbebas dari pajak progresif. Untuk cara-cara balik nama nanti akan kita bahas sendiri di video selanjutnya. Kalau untuk balik nama mutasi dari luar daerah, bisa lihat di video saya sebelumnya. Ada juga cara ketiga, yaitu ketika kita menjual kendaraan kita, kita tidak perlu lapor jual ataupun blokir STNK, dan kita tetap tidak terkena pajak progresif, dengan catatan pembeli kendaraan kita tersebut langsung membalik nama kendaraan kita, maka otomatis nama kita sudah terblokir dari kendaraan yang sudah kita jual tersebut, sehingga ketika kita beli kendaraan yang baru, kendaraan kita yang baru tidak akan terkena pajak progresif. Nah, untuk cara yang ketiga ini memang tergantung dengan pembeli kendaraan kita ya. Kalau pembeli kendaraan kita tersebut langsung membalik nama, syukurlah. Tapi kalau misalkan pembeli kendaraan kita itu masih belum membalik nama, maka kita harus segera lapor jual ataupun langsung blokir STNK.
Nah, kemudian dokumen apa saja yang harus kita siapkan ketika kita ingin memblokir STNK ataupun lapor jual? Yang pertama adalah fotokopi KTP pemilik kendaraan ya, yang atas nama kita sendiri ya, itu harus kita siapkan. Kemudian ada surat kuasa yang bermaterai ya, jika kita mewakilkan ke orang lain. Yang ketiga adalah fotokopi surat akte penyerahan ataupun bukti pembayaran ya, ataupun kwitansi. Kemudian ada yang keempat, fotokopi STNK dan BPKB-nya. Yang kelima, kita juga perlu fotokopi kartu keluarga. Dan yang terakhir, yang keenam adalah surat pernyataan yang bisa kita unduh di situs Bapenda. Nah, untuk lapor jual ataupun blokir STNK itu juga bisa dilakukan secara online guys. Kita tinggal searching saja ke pajakonline.jakarta.go.id kalau misalkan kita tinggal di Jakarta. Nah, setelah kita masuk situsnya, kita tinggal ngikuti langkah-langkah yang sudah ada di situ. Tinggal nanti pilih menu PKB, kemudian pilih pelayanan, lalu pilih pelayanan blokir kendaraan, lalu pilih nomor polisi kendaraan yang akan diblokir, lalu unggah kelengkapan dokumennya, kemudian klik kirim. Sesimpel itu. Nah, mungkin hanya itu dulu ya yang bisa kita bagikan. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman semua yang ingin segera mengurus blokir kendaraannya. Terima kasih sudah klik video ini, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa jika berkenan, klik juga tombol like dan juga subscribe-nya ya, karena itu sangat membantu channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.